Perhatikan chart 1 jam ini. Ada dua tool simple yang saya gunakan untuk mencari cuan harian di market. Pertama adalah sebuah moving average khusus yang akan saya spill nanti. Dan yang kedua adalah candlestick yang sudah dimodifikasi yang jika bullish berwarna hijau dan jika bearish berwarna merah. Kriteria buy trade-nya hanya ada dua. Pertama, harga bergerak di atas moving average dan yang kedua, candlenya berwarna hijau. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka kita boleh ambil trade-nya karena probabilitas profitnya sangat tinggi. Tapi perhatikan di sini, harga sudah bergerak di atas moving average, tapi candlenya masih berwarna merah. Artinya kita masih belum boleh buy di sini. Sebaliknya di sini kita melihat candlenya masih berwarna hijau tapi harga sudah jatuh di bawah moving average-nya. Artinya meskipun candlenya masih bullish tapi kita nggak boleh buy karena probabilitasnya sangat jelek. Kombinasi candle berwarna dengan moving average khusus inilah yang dalam waktu 5 menit ke depan akan saya bahas tuntas karena tekniknya selain sangat simple, bisa diulang setiap hari dan cocok bagi semua trader. Nontonnya jangan di-skip karena di akhir video nanti saya juga akan bongkar hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika trading menggunakan teknik ini. Oke, kita langsung mulai saja. No mentor, no class, no ribet. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu pada kolom pencariannya kita ketikkan saja non-parametric relative momentum, maka akan muncul nama indikatornya non-parametric relative momentum yang dikoding oleh Back1. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang kalian lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis. Link TradingView dan link indikatornya sudah saya pasang di kolom deskripsi video ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Di bawah kita melihat ada oskilator dengan level 50 sebagai garis tengahnya. Jika histogramnya bergerak di atas 50 artinya bullish zone yang disertai dengan candle yang berwarna hijau. Sebaliknya jika histogramnya bergerak di bawah 50 artinya bearish zone yang disertai juga dengan candle yang berwarna merah. Di materi ini saya akan pakai candlenya saja, karena itu oskilatornya saya akan sembunyikan agar tampilan chartnya menjadi lebih bersih. Kita ke bagian kanan dari oskilatornya ini, lalu kita klik saja Collapse Panel. Pada settingan indikatornya, saya akan gunakan settingan yang default saja, jadi saya tidak mengubah apapun, tapi kalau kalian ingin bereksperimen dengan parameternya itu silakan saja. Tapi buat saya, settingan defaultnya ini udah oke banget. Sebelum kita masuk ke detail strateginya, saya akan tambahkan dulu sebuah indikator filter untuk meningkatkan akurasinya. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu pada kolom pencariannya kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 20. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan, yaitu non-parametric relative momentum dan SMA 20. Di materi ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame H1, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 20 dan yang kedua, candle berwarna hijau.
Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 20 yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul candle berwarna hijau ini setelah sebelumnya candle berwarna merah yang artinya tren sedang bearish dan kita melihat harga membentuk support yang kuat di area box abu-abu ini, di mana fase finalnya adalah terjadi rejection dan false breakout sebelum akhirnya harga tidak hanya break kembali di atas SMA 20, tapi sekaligus membentuk candle hijau ini sebagai konfirmasi terakhirnya. Perhatikan seandainya kita tidak menunggu konfirmasi dari candle hijau ini dan kita open buy ketika candlenya break di atas SMA 20-nya ini, maka kita akan ketipu dan kena SL-nya di sini. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya logikanya tinggal dibalik saja. Kita melihat sebelumnya tren sedang bullish di mana harga ada di atas SMA 20 dan candlenya berwarna hijau. Kemudian di sini harga mulai break di bawah SMA 20-nya, tapi perhatikan candlenya masih berwarna hijau yang artinya belum ada konfirmasi sell. Kemudian ada candle merah kecil ini, tapi dia justru ada di atas SMA 20-nya, jadi kembali lagi belum ada konfirmasi sell-nya. Baru pada next candlenya ini harga ada di bawah SMA 20 dan candlenya berwarna merah sehingga konfirmasi sell-nya sudah terjadi. Open sell saya letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Kelemahan dari teknik ini adalah seperti semua teknik trend following lainnya, dia sangat lemah ketika market sedang sideways atau tidak trending seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, target profit kita justru sulit tercapai dan stop loss kita lebih sering kena, jadi kita akan mengalami loss yang beruntun. Pada saat-saat seperti ini, maka faktor yang menentukan itu bukan lagi soal metode technical, tapi bagaimana kita bisa menguasai diri untuk tidak emosi dan balas dendam serta berhenti dulu tradingnya sampai paling tidak harga itu dia keluar dari range-nya ini untuk mencari setup trading yang baru yang sesuai dengan arah breakout-nya. Saya juga menyarankan jangan open posisi buy ketika candle hijaunya sudah panjang seperti ini, karena artinya trennya sudah terlalu matang jadi rawan terhadap koreksi bahkan reversal ke bawah. Demikian juga dalam tren bearish, jangan entry ketika candle merahnya sudah terlalu panjang seperti ini karena rawan koreksi dan reversal. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!